Halo semuanya, yuk kita bahas buku ini, My First Coding Book, oleh Kiki Protzman. Buku ini cocok dan recommended buat anak yang ingin belajar coding sedari konsep dasarnya. Melalui buku ini, anak akan memahami konsep dasar coding melalui pendekatan yang sangat interaktif dan menyenangkan. Penjelasannya yang simpel, penggunaan contoh dalam keseharian, serta melalui puzzle, maze, and game dengan memanfaatkan fitur interaktif, flaps, wheels, and sliders. Buku ini hadir dengan format board book besar dan tebal, 24 halaman, disertai dengan ilustrasi dan paduan warna yang menarik. Kamu akan rasakan betapa serunya mempelajari konsep dasar coding melalui buku ini. Yuk kita mulai! Bagian pertama, How to be a super coder. Pada bagian ini, anak akan diajak untuk mengenal karakter yang harus dimiliki oleh seorang coder atau programmer. Problem solver, kreatif, bisa bekerja dengan tim. Nah, ini bagian cukup menarik, dicontohkan dengan cara menangkap seekor penguin. Hahaha, lucu dan poinnya tersampaikan. Bagian selanjutnya, break it down. Poin pembahasan bagian ini adalah decompose atau penguraian. Jika kita ingin sebuah proses berjalan dengan baik, kita perlu mengurainya menjadi beberapa subproses. Di sini, kita gunakan jam analog sebagai perumpamaannya. Jika kita melihat jam analog, tampak jarum-jarum jam yang berputar, menunjukkan waktu terkini. Namun, apa yang sebenarnya yang membuat jarum-jarum jam ini berputar? Yuk kita lihat bagian dalam dari jam analog ini. Wah, ternyata terdapat sekumpulan gigi roda atau biasa kita sebut dengan gear, berputar saling berkaitan satu dengan lainnya, sehingga jarum jam sebuah jam analog bisa berputar menunjukkan waktu terkini. Nah, begitulah apabila kita ingin menjalankan suatu proses. Misalkan seperti contoh berikut, memberi makan ayam oleh sebuah robot. Agar si robot tidak bingung, mari kita uraikan langkah-langkahnya menjadi seperti berikut. Berikut dan berikut. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah si robot mampu menjalankan tugas memberi makan ayam? Bagian selanjutnya, build it up. Sebuah instruksi harus tertulis secara lengkap, jelas, dan detail. Dicontohkan dengan merangkai sebuah robot. Teman-teman bisa lihat berdasarkan pada langkah-langkah ini. Hasilnya adalah sebagai berikut. Tentu saja, langkah-langkah ini masih kurang tepat dan jelas. Yuk, kita perbarui langkah-langkahnya menjadi sebagai berikut. Nah, sekarang langkah-langkah yang digunakan sudah lebih detail dan jelas. Lalu lihat si beruang piyama ini. Kita bisa melihat kekurangan dari langkah-langkah ini di balik flap berikut. Nah, sangat mudah dipahami bukan? Masih ada satu contoh berikut. Nah, inti pembahasan dari bagian ini tentunya dapat teman-teman lihat dalam CodeWorks box ini. Algoritma. Yuk, kita ke halaman selanjutnya. Bug hunting. Teman-teman tahu tidak asal-usul bug disebut bug? Hahaha. Di sini kita diajak untuk mengenal apa itu yang disebut dengan bug. Dan kita diajak untuk debugging loh. Melalui contoh dengan flaps berikut. Terdapat kesalahan atau bug dari proses mesin pembuat cupcake ini. Kita diajak untuk debugging alias menemukan kesalahan pada proses mesin pembuat cupcake ini yang mengakibatkan tak satu pun cupcake dihasilkan. Dari mesin ini, ongoing, debugging. Kita bisa melihat deskripsinya di balik flaps. Apakah ini dikategorikan bug atau tidak? Nah, sudah kita dapatkan 4 bugs dalam proses mesin ini. Bagaimana menurutmu teman-teman? Belajar konsep coding sangat seru bukan? Bagian selanjutnya, Jungle Escape. Pada bagian ini, kita diajak untuk mengenal apa itu sequence melalui maze game berikut. Kita akan menunjukkan jalan yang aman untuk dilalui si petualang menuju titik finish. Yuk, kita coba. First move, kanan. Second move, kanan. Third move, bawah. Fourth move, kanan. Fifth move, bawah. Sixth move, bawah. Seventh move, kiri.
Apakah sequence ini sudah benar? Kita bisa temukan penjelasannya di sini. Nah, menarik sekali bukan? Seandainya buku ini sudah ada sedari diriku masih kecil. Hahaha. Yuk, kita ke halaman selanjutnya. Find the pattern. Penting bagi seorang coder untuk mampu menemukan pola. Di sini kita diajak untuk menemukan pola urutan dari nanas, semangka, pisang, dan apel berikut. Nah, aku sudah temukan pola urutan dari buah-buahan ini. Yuk kita tebak buah di balik flaps ini. Apel, nanas, semangka, pisang. Kita bisa menebaknya karena sudah menemukan polanya. Teman-teman bisa temukan penjelasannya di balik flap ini. Yeay! Yuk, kita ke halaman selanjutnya. Feeling loopy. Tentunya di sini akan dibahas konsep perulangan atau loop. Contoh ini akan menyadarkan kita akan pentingnya rule pada perulangan. Dan di sini kita akan paham kenapa konsep perulangan itu penting. Lihatlah instruksi ini. Seperti apa jadinya apabila kita gunakan konsep perulangan? Nah, ini dia. Instruksinya jadi lebih sederhana bukan? Outputnya tetap akan sama dengan contoh instruksi sebelumnya. Bagian selanjutnya, hatch a plan. Menyusun rencana adalah langkah yang tepat untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Nah, di sini kita mempelajari flowchart sebagai diagram perencanaan kita. Menariknya, kita diajak untuk mengubah serangkaian tahapan berikut menjadi sebuah flowchart dengan memanfaatkan fitur sliders berikut. Nah, jadi deh sebuah flowchart. Mudah sekali bukan memahaminya? Selanjutnya, make a choice. Ada yang sudah tahu ini tentang apa? Yap, conditional. Kita akan diajak memahami konsepnya melalui permainan mencari harta karun ini loh. Conditions. Jika ketemu penyu, maju 1 langkah. Jika ketemu gurita, maju 2 langkah. Jika ketemu ikan, mundur 1 langkah. Yuk kita mulai mencari harta karun. Mulai. Aku pilih yang ini. Penyu, maju 1 langkah. Aku pilih yang ini. Gurita, maju 2 langkah. Aku pilih yang ini. Oh tidak, ikan. Mundur 1 langkah. Gurita, maju 2 langkah. Penyu, maju 1 langkah. Aku pilih yang ini. Penyu, maju 1 langkah. Penyu, maju 1 langkah. Yeay, kita temukan harta karunnya. Oke, kita masuk ke bagian kesukaan Nuha, storing data. Sesuai judulnya, di sini kita akan diajak bermain, menyimpan poin berdasarkan rules berikut. Ke dalam roket penyimpan points ini. Nah, dimulai dengan 0 poin ya teman-teman. Kita akan input poinnya melalui roda ini. Yuk, kita mulai. Alien, +1. Astronaut, +3. Alien, +1. Rocket, +2. Alien, +1. Rocket, +2. Alien, +1. Astronaut, +3. Rocket, +2. Sepertinya habis ya teman-teman. Apakah teman-teman ikut menghitung berapa poin yang sudah kita dapatkan? Kalau aku hitung sih, kita dapat 16 poin. Benar tidak ya? Yeay, benar. Mantap, belajar coding memang seru. Apalagi melalui buku super interaktif ini. Nah,
Nah, terdapat glosari pada bagian terakhir buku ini ya teman-teman. Baiklah, sekian pembahasan buku ini dari kita, Nuha and Books, yang senang mengulas buku teristimewa untuk kita orang Indonesia. Wassalam.